Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Video kali ini kita akan bahas soal mengenai integral fungsi rasional pecahan parsial, khususnya untuk keadaan di mana faktor-faktor fungsi penyebut kuadrat berulang. Nah, di video saya sebelumnya, yaitu di part 4B, saya berikan 2 soal seperti ini sebagai latihan untuk adik-adik. Nah, sekarang saya akan bahas soal-soal ini satu persatu. Soal nomor 1 yaitu integral x pangkat 3 kurang 4x per x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dx. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita pisahkan dulu fungsi rasional ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu adalah x kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi, berarti bentuknya adalah faktornya adalah kuadrat berulang. Faktornya berbentuk kuadrat dan berulang. Kenapa berulang? Karena ada pangkat 2 di sini ya. Jadi dia dikatakan faktornya itu kuadrat berulang. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, berarti bentuk dari ketika kita dekomposisi menjadi pecahan parsial, itu bentuknya seperti ini, yaitu AX tambah B per X kuadrat tambah 1 tambah CX tambah D per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi pecahan biasa. Kita samakan penyebut dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan, lalu kita lakukan pembagian dengan X kuadrat tambah 1, lalu dikalikan dengan AX tambah B. Nah, dapatnya ini, lalu kita lakukan lagi X kuadrat tambah 1 dikuadratkan, dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan, dikali dengan CX tambah D. Nah, diperoleh, ini tambah CX tambah D. Nah, selanjutnya, kita kalikan kedua ruas dengan pembilangnya. Dan dengan penyebutnya ya, yaitu X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh pembilangnya saja, yaitu ini. Lalu, kita akan mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, kita gunakan nilai X, awalnya itu kita cari dulu nilai, kira-kira ada pembuat nolnya tidak. Nah, ternyata faktor di sini pembuat nolnya itu ini ya, tidak real ya, berarti tidak perlu kita pakai pembuat nol, tidak ada ya. Ini kita bekerja di bilangan real, berarti tidak ada. Jadi sekarang kita cari nilai X yang membantu kita memudahkan perhitungan. Dan yang biasa yang mudah itu kita gunakan nilai X sama dengan 0. Nah, itu kita peroleh nilai B tambah D itu sama dengan 0. Kita anggap ini persamaan pertama. Lalu, nah sekarang kita lihat ada berapa konstanta yang akan kita cari nilainya. Itu ada 4 ya, A, B, C, dan D. Berarti sekarang kita kita gunakan nilai X itu sebanyak 4 supaya dapat 4 persamaan ya. Nah, ini berarti X sama dengan 1. Nah, itu kita peroleh persamaan kedua, yaitu 2A tambah 2B tambah C tambah D sama dengan negatif 3. Lalu kita cari lagi dan menggunakan nilai X sama dengan negatif 1. Nah, itu kita peroleh negatif 2A tambah 2B kurang C tambah D sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita gunakan nilai X sama dengan 2 dan kita peroleh 10A tambah 5B tambah 2C tambah D sama dengan 0. Itu kita jadikan persamaan keempat. Nah, sekarang ini sudah masuk ke sistem persamaan linear 4 variabel ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat kira-kira persamaan mana yang kita dahulukan untuk menyelesaikannya. Nah, untuk saya sendiri, menurut saya, kita selesaikan dulu persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi A dan C sehingga kita bisa peroleh B dan D saja. Nah, itu sudah ada di persamaan 1. Jadi sekarang kita selesaikan dulu persamaan 2 dan 3. Nah, ini kita peroleh 4B tambah 2D sama dengan 0. Atau kita bagi kedua ruas atau kali kedua ruas dengan 1/2 diperoleh 2B tambah D sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan persamaan 5. Selanjutnya kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan 1. Nah, itu kita peroleh B sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai B sama dengan 0 ini ke persamaan pertama dan kita peroleh D sama dengan 0. Nah, sekarang
kita substitusikan nilai B sama dengan 0, D sama dengan 0 ke persamaan 2 dan 4, kemudian kita selesaikan. Nah, kalau kita substitusi nilai B dan D ke persamaan 2, kita dapatnya 2A tambah C. Nah, ini persamaan 2 yang ini ya, yang tadi. Kita peroleh 2A tambah C sama dengan negatif 3. Ini kita anggap persamaan ke-6. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan keempat, nilai B dan D. Nah, itu dapatnya 5A tambah C sama dengan 0. Kita anggap itu persamaan ke-7. Lalu kita selesaikan kedua persamaan ini. Kita pakai eliminasi. Kita eliminasi C. Berarti diperoleh negatif 3A sama dengan negatif 3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa A-nya sama dengan 1. Lalu kita substitusikan nilai A sama dengan negatif 1 ke persamaan 6. Dan kita peroleh nilai C-nya itu sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita sudah peroleh nilai A, D, C, dan D. Berarti bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional X pangkat 3 kurang 4X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan adalah yang ini ya. Ini. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita integralkan. Oke, kita integralkan. Nah, selanjutnya kita integral per ini. Kita integral masing-masing. Nah, kalau yang ini kita lihat bahwa ini kan X. Nah, sekarang berarti ini kita bisa tulis menjadi dx kuadrat tambah 1. Nah, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Sedangkan di baris yang ini itu x saja. Berarti kita harus kalikan dengan 1/2 supaya mendapat bentuk yang sama seperti ini. Nah, yang ini kita bisa tulis negatif 5/2 integral dari x kuadrat tambah 1 pangkat negatif 2 dikalikan dengan dx kuadrat tambah 1. Nah, ini sama juga ya. Turunan dari dx kuadrat tambah 1 itu adalah 2x. Nah, yang ada di sini hanya x. Berarti kita harus kalikan lagi dengan 1/2 supaya mendapat bentuk yang sama. Nah, setelah itu kita integralkan, diperoleh yang ini negatif 1/2 ln x kuadrat tambah 1. Nah, ini tidak pakai tanda mutlak karena x kuadrat tambah 1 sudah dijamin nilainya pasti positif. Kurang 5/2 dikalikan dengan negatif 1. Nah, ini hasil integral dari ini ya. Negatif 1 dikalikan dengan x kuadrat tambah 1 pangkat negatif 1 tambah c. Sehingga bisa ditulis menjadi, baris ini ya bisa ditulis menjadi negatif 1/2 ln x kuadrat tambah 1 tambah 5/2 5/2 kali x kuadrat tambah 1 tambah c. Ya, itu soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Integral 6x kuadrat kurang 5x tambah 22 per x tambah 3 dikali x kuadrat tambah 2 dikuadratkan dx. Nah, sekarang seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu kita pisahkan dulu fungsi rasional ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, kita lihat di sini penyebutnya, ini sudah merupakan faktor, tidak bisa difaktorkan lagi, berarti ini sudah merupakan faktornya. Nah, faktornya ini ada dua bentuk, yaitu ada bentuk, ini kalau ini apa? Bentuk linear, yang ini adalah bentuk kuadrat berulang, karena ini x kuadrat tambah 2, lalu pangkat 2 ya, pangkat 2 berarti dia berulang ya. Nah, ini kita bisa tulis menjadi A per X tambah 3 ditambah BX tambah C per X kuadrat tambah 2 tambah DX tambah E per X kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Nah, sama seperti penjelasan saya sebelumnya, ini kita lakukan operasi penjumlahan pada pecahan, berarti kita samakan penyebutnya dulu. Lalu kita lakukan seperti biasa operasi pada pecahan, diperolehnya seperti ini. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya. Dan supaya kita dapat pembilangnya saja, ya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini kita akan mencari 5 nilai, yaitu A, B, C, D, dan E. Sekarang kita lihat bahwa ada pembuat 0 di sini. Nah, itu yaitu X sama dengan negatif 3. Mending kita gunakan dulu X sama dengan negatif 3. Nah, itu diperoleh A sama dengan 1. Kalau X-nya negatif 3, ini kita substitusi biasa, sedangkan yang ini, ini masih substitusi biasa, yang ini kan langsung 0. Negatif 3 tambah 3, 0, dikalikan, iya pasti 0. Ini juga, ini pasti 0, dikalikan dengan dx tambah y, ya pasti 0. Berarti sisa ini saja.
Oke, sekarang berarti kita peroleh A sama dengan 1. Nah, sekarang karena pembuat nolnya sudah selesai, kita gunakan nilai X lain yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan. Nah, kita gunakan X sama 0, lalu kita dapat memperoleh persamaan 2C tambah E sama dengan 6. Jangan lupa pada saat kita lakukan ini, kita langsung substitusi nilai A sama dengan 1, supaya tidak ada banyak variabel di sini. Lalu kita gunakan untuk X sama dengan 1, itu kita peroleh 3B tambah 3C tambah D tambah E sama dengan 1. Ini kita anggap persamaan kedua. Jadi kita substitusi nilai 1 dan kita peroleh seperti ini. Lalu ini saya tuliskan lagi persamaannya. Nah, untuk kita cari lagi untuk X sama dengan negatif 1, jadi ini supaya mudah untuk kita lakukan substitusi ya. Nah, itu saya peroleh negatif 3B tambah 3C kurang D tambah E sama dengan 17. Itu kita anggap persamaan ketiga. Lalu untuk X sama dengan 2, nah itu kita peroleh 12B tambah 6C tambah 2D tambah E sama dengan negatif 4. Ini persamaan keempat. Lalu kita selesaikan persamaan 2 dan 3, persamaan 2 di slide sebelumnya. Ini saya tampilkan dulu. Persamaan 2 yang ini kita selesaikan dengan persamaan ketiga. Nah, itu diperoleh 6C tambah 2E sama dengan 18. Nah, ini berarti kita kalikan dengan 1/2 pada kedua ruas, diperoleh 3C tambah E sama dengan 9. Berarti ini kita anggap persamaan ke-5. Lalu kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan ke-1. Lalu kita eliminasi E, kita dapat C sama dengan 3. Nah, tinggal kita substitusi nilai C sama dengan 3 ini ke salah satu persamaan, entah itu 5 atau 6, dan kita peroleh 5 dan 1, dan kalau kita substitusi ke persamaan 1, berarti kita peroleh E-nya sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita substitusi nilai C dan E itu ke persamaan 2, kita peroleh 3B tambah D sama dengan negatif 8, ini kita anggap persamaan 6. Lalu kita substitusi nilai C dan E ke persamaan 4, kita peroleh 6B tambah D sama dengan negatif 11. Kita anggap ini persamaan ke-7. Lalu kita selesaikan persamaan 7 dan 6, kita eliminasi D, dan kita peroleh 3B sama dengan negatif 3, sehingga B sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita cari nilai D, kita tinggal substitusi nilai B sama dengan 1 ke persamaan 7. Boleh persamaan 6, boleh, tapi di sini saya pakai persamaan 7. Nah, ini diperoleh D sama dengan negatif 5. Nah, ini kita sudah peroleh nilai A, B, C, D, dan E. Lalu kita substitusi ke ini ya. Ini kita substitusi ke bentuk yang tadi, A per X tambah 3, ini BX tambah C, dan seterusnya. Nah, ini kita peroleh seperti ini, sehingga ketika kita integralkan, kita langsung, ini sudah bisa kita integralkan, bentuknya seperti ini, lalu kita integralkan masing-masing, diperolehnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, kalau yang ini, berarti kita bisa langsung tulis ini integral dari dx tambah 3 ya, per x tambah 3. Ya, ini bentuknya sama seperti ini. Kurang, nah ini kita pisah ya yang ini. Karena tidak bisa langsung sekaligus, kita pisah dulu. Negatif x per x kuadrat tambah 2 dx tambah integral 3 per x kuadrat tambah 2 dx. Baru kita kurang. Nah, yang ini bentuknya adalah 5x dikalikan dengan x kuadrat tambah 2 pangkat negatif 2 dx. Nah, yang ini kita langsung dapat ln mutlak x tambah 3. Nah, yang ini berarti ini seperti penjelasan saya di soal sebelumnya. Ini turunan dari x kuadrat tambah 2 itu 2x. Nah, sedangkan yang di sini hanya x saja. Berarti kita harus kalikan dengan 1/2. Lalu kita peroleh seperti ini. Nah, yang ini bentuk dari, ini kita bisa bawa ke arkus tangen ya, rumus arkus tangen. Nah, ini x kuadrat dikalikan dengan akar 2 dikuadratkan. Kalau yang ini, D dari x kuadrat tambah 2 itu adalah 2x. Yang ada di sini adalah x. Berarti kita kalikan dengan 1/2, sehingga dia di sini jadi 5/2. Nah, hasilnya adalah seperti ini.
ln mutlak X tambah 3 kurang 1/2 ln X kuadrat tambah 2 tambah 3 per akar 2 tangen inverse X per akar 2 kurang 5 kali negatif 1 kali X kuadrat tambah 2 pangkat negatif 1 tambah. Nah ini sehingga kita peroleh sama dengan ln mutlak X tambah 3 kurang 1/2 ln X kuadrat tambah 2 ditambah 3 per akar 2 tangen inverse X per akar 2 tambah 5 per 2 kali X kuadrat tambah 2 tambah C. Oke, sekian dan terima kasih. Jika video ini bermanfaat bagi adik-adik, jangan lupa klik tombol subscribe agar adik-adik dapat mengikuti video saya lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.